Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami tentang aplikasi prediksi rasa buah manggis oleh kelompok 6 kelas DTS Value dengan anggota Nanda Arista Rizky, Sutrisno, dan Syahroni Hidayat. Kita langsung saja. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan dataset yang diperoleh dari tugas akhir mahasiswa, di mana dataset ini merupakan data kimia fisik dari buah manggis dengan jumlah sampel total itu ada 24 sampel. Kemudian fiturnya berupa berat, diameter, kekerasan, nilai Brix-nya, gula, nilai asamnya, volume, dan massa jenisnya. Nah, jika kita perhatikan, dataset yang kita miliki ini masih belum memiliki label, sehingga pada proses awal nanti kami akan memberikan label kepada setiap data di dalam dataset ini menggunakan pendekatan clustering. Prosesnya itu kami pertama di sini menggunakan library Pandas, kemudian ada NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Dataset pertama kami load yang dalam bentuk CSV. Kemudian ini adalah tampilan data awalnya. Setelah itu, dalam pembuatan label di sini kami hanya menggunakan nilai gula dan total asamnya. Hanya menggunakan gula dan total asamnya. Kemudian kami clustering menggunakan 3 metode cluster. Pertama adalah K-means, kedua adalah hierarki, dan ketiga adalah mean-shift algorithm. Nah, gunanya adalah untuk mencari mana nilai cluster dengan silhouette index yang lebih tinggi, dan kemudian kami gunakan nilai tertinggi tersebut sebagai label ke dalam dataset. Di sini untuk K-means, kami tentukan dulu berapa jumlah cluster terbaiknya dengan menggunakan metode elbow, dan dari sini kita peroleh bahwasanya nilai terbaiknya itu adalah 2. Sehingga pada proses berikutnya untuk menentukan label, kami menggunakan jumlah cluster sama dengan 2. Setelah dilakukan proses clusterisasi menggunakan K-means, diperoleh nilai siluetnya itu sama dengan 0,599. Berikutnya untuk visualisasinya, jadi seperti ini. Terlihat ada pembentukan kelompok untuk klaster 1 dan klaster 2. Selanjutnya, untuk proses kedua kami menggunakan hierarki clustering. Pada clustering di sini, pertama-tama kami tentukan juga jumlah klaster terbaiknya, dan kami peroleh dari dendrogramnya itu yang terbaik adalah 2 klaster. Kemudian setelah kami coba melakukan klasterisasi dengan menggunakan hierarki ini, diperoleh nilai siluetnya adalah 0,606. Selanjutnya, yang terakhir, dengan menggunakan mean-shift algorithm. Dan pada mean-shift algorithm di sini juga ternyata diperoleh jumlah klaster terbaiknya yang desimasi adalah 2. Akan tetapi untuk nilai siluetnya itu adalah 0,538. Nah, sehingga dari 3 hasil cluster di sini kami putuskan
untuk menggunakan hasil klaster menggunakan hierarki clustering sebagai labelnya. Kemudian nilai tersebut kami masukkan ke dalam Excel yang merupakan output dari proses clustering tadi. Di sini kami memperoleh labelnya ya. Untuk data pertama itu bernilai 1 dengan kategorinya adalah asam. Sementara untuk 0 itu kategorinya adalah manis. Begitu seterusnya sampai data ke-24 itu sudah memiliki label asam dan manis. Nah, setelah itu dataset ini yang kami gunakan pada proses berikutnya, yaitu proses pembuatan model. Untuk pembuatan model di sini, kami menggunakan PyCharm yang dimana dimulai dari generate model. Jadi model di sini pertama kami memanggil datanya, jadi udah kami ubah nama datasetnya menjadi dataset asam manis. Kemudian setelah itu kami memanggil library untuk membagi datanya, dan yang kami gunakan algoritma di sini adalah algoritma random forest. Yang kami gunakan adalah algoritma random forest, dan di sini kami import juga pickle yang nanti digunakan untuk membuat modelnya. Nah, dari dataset asam manis tadi ya, yang merupakan output, di situ kategorinya kami hilangkan. Jadi yang digunakan hanya labelnya saja. Kemudian data yang data kategori tersebut itu diubah menjadi data outputnya, yaitu Y-nya. Kemudian untuk X-nya itu adalah data selain data kategori asam dan manis tadi. Namun nilai yang kami gunakan adalah nilai label 0 dan 1. Nah, dalam pembagian datanya di sini untuk trainingnya kami menggunakan 75% sebagai training dan 25% sebagai alat uji. Dengan random state-nya di sini kami tentukan 33. Nah, kemudian setelah dilakukan training itu dengan menggunakan random forest terhadap data training, X-train dan Y-train-nya. Dari hasil sini diperoleh bahwasanya nilai yang digunakan sebagai uji itu sudah terdeteksi yang manis dinyatakan manis dan yang asam dinyatakan asam. Kemudian model ini kami simpan dengan menggunakan pickle dump model open model.pkl.wb. Nah, setelah model ini terbentuk, maka baru kami lanjutkan dengan membuat aplikasi yang untuk deploy-nya. Di sini untuk aplikasinya yang kami gunakan library NumPy, kemudian Flux dan Pickle. Nah, pertama-tama kami memanggil modelnya dulu, kemudian nanti nilainya ini akan kita tampilkan pada template yang dinamakan index.html. Nah, nilai yang muncul itu nanti dari hasil prediksi ini, ya, jika dia 0, maka itu dinyatakan sebagai asam, dan jika dia manis, itu dinyatakan
jika nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari template yang nanti akan ditampilkan pada websitenya. Kemudian setelah kami membangun model yang akan dideploy, maka berikutnya kami melakukan proses deploying. Untuk deploying di sini sudah kami lakukan ya, pada aplikasi Heroku dengan nama aplikasi TA6 DTS Manggis. TA6 DTS Manggis yang jika dijalankan seperti ini tampilan awalnya. Jadi untuk dapat melakukan prediksi manggis kita harus memasukkan nilai beratnya, diameternya, kekerasan, nilai Brix, tingkat gula, tingkat asam, dan volumenya. Kita coba masukkan, misalkan nilai awal beratnya adalah 100 gram, kemudian diameternya 45, kekerasannya 67, Brixnya 12, tingkat gula 8, tingkat asam 19, dan volumenya 25.000, maka jika diprediksi ini diprediksi sebagai nilai manis. Mungkin untuk supaya lebih tepat, kita coba gunakan nilai yang ada pada hasil output tadi, yang ini. Ya. Kita coba masukkan nilai yang pertama. Ya. Nilai yang pertama itu kalau kita masukkan 92,467, kemudian nilai kedua 58,365, nilai ketiga 3,06, nilai keempat 14,18, nilai kelima 4,53, nilai keenam 109,45, dan nilai ketujuh itu adalah 58,528,12. Oke. Jadi nilai ini akan kita coba masukkan, nilai data pertama. Ini sudah kita masukkan nilai-nilai tadi. Dan prediksi, menurut prediksi nilainya tadi adalah kategori asam. Maka kita akan coba prediksi. Ya, hasilnya adalah asam. Jadi sudah sesuai. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.